Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Kiling Kimia Lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di semester ganjil kelas 12 yang berhubungan dengan soal perhitungan. Ya, karena terkadang perhitungan itu dianggap susah, sebenarnya mudah jika seandainya kita mau mencoba dan memahaminya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama ini berhubungan dengan penyetaraan reaksi redoks. Berarti ini materinya penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks. Kalau ada kata redoks, berarti di sini ada reaksi oksidasi dan reduksi. Berarti langkah pertama untuk menyetarakan reaksi ini, kita harus mengetahui mana reaksi reduksi dan oksidasi. Karena metodenya adalah setengah reaksi. Jadi setengah reaksinya ada oksidasi, kemudian nanti ada reduksi. Sekarang kita lihat, kita tentukan salah satu aja. Ya, ingat min 2, berarti 4 kali min 2 min 8. Ini di sini muatannya min 1, berarti ini positif 7. Ya, sedangkan di sini Mn-nya positif 2. 7 ke 2 ini berarti turun, maka reduksi. Oke, berarti bisa kita simpulkan reduksinya MnO4 min menjadi Mn positif 2. Berarti oksidasinya C2O4 min 2 menjadi CO2. Oke, langkah berikutnya. Ya, kita samakan atau setarakan jumlah atom selain dari O. Ya, berarti di sini Mn, di sini 1, ini 1, berarti sudah sama. Di bawah ini C-nya 2, di sini baru 1, maka ini kita kali 2. Ya, langkah selanjutnya kita samakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O pada kekurangan O. Ya, karena ini suasananya asam. Ini O-nya 4, maka di sini tambahkan 4H2O. Yang kekurangan H kita tambahkan H positif. 4 kali 2 8, maka di sini tambahkan 8H positif. Sekarang yang di bawah O-nya 4, di sini 2 kali 2 4 sudah sama. Berarti tidak usah ada penambahan H2O dan H-nya. Sekarang untuk muatan ya. Ini 1 kali min 1 min 1. 8 kali 1 positif 8. Maka di sini positif 7. Di sini 1 kali 2 positif 2, 4 kali 0 0. Kalau netral dia 0 ya, berarti ini positif 2. Ya, di kiri positif 7, di kanan positif 2. Maka di sini kita tambahkan 5 elektron min. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Maka sekarang jumlah muatannya di kiri dan di kanan sudah sama, yaitu positif 2. Sekarang yang ini 1 kali min 2, sedangkan ya, yang di kanan 2 kali 0 0, maka di sini kita tambahkan 2 elektron min. Ya, sekarang kita lihat yang reduksi 5, kemudian yang oksidasi di sini 2. Maka kita kali silang, ini 2, ini 5. Maka kita lihat ya, kita buat di bawah 2 MnO4 min tambah 16H positif tambah 10 elektron min menjadi 2 Mn positif 2 tambah 8H2O. Di bawah untuk oksidasi berarti 5 C2O4 min 2 menjadi di sini 10 CO2 tambah 10 elektron min. Sekarang baru kita jumlahkan, ini ada 10 elektron, di sini 10 elektron berarti habis, maka hasilnya 2 MnO4 min tambah 5 C2O4 min 2 tambah 16H positif menjadi 2 Mn positif 2 tambah 8H2O tambah 10 CO2. Oke, bisa kita cek ya. Mn 2 kali 1 2, di sini 2 kali 1 2. H 16 kali 1 16, di sini 8 kali 2 16. C-nya 10 kali 1 10, di sini 5 kali 2 10. O 5 kali 4 20 tambah 2 kali 4 8, di sini 8 ke 1 8, 10 kali 2 20, 20 tambah 8 28. Oke, sekarang berarti jumlah atom di kiri dan di kanan sudah sama, berarti sudah setara. Ya. Sudah setara. Berarti sekarang sudah setara. Jadi ini penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini berarti berhubungan dengan sel Volta. Ya. Ini berarti berhubungan dengan sel Volta. Sel Volta. Kita lihat datanya. Ini data E reduksinya, ya. Kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah tuliskan kutub negatif dan kutub positif.
Ya, ini adalah gambarnya sekarang, ini gambar belum ada datanya ya. Jadi kita lihat, menentukan kutub negatif dan kutub positif bisa kita lihat dari angka E-nya. Ya, semakin besar E-nya maka dia semakin positif. Berarti di sini min 0,25 min 0,13 berarti ini lebih positif. Maka ini dia positif, ini negatif. Ini akan mengalami reaksi reduksi, ini reaksi oksidasi. Ya, oksidasi. Ini nanti di anoda. Kemudian yang ini berarti dia di katoda. Oke, sekarang berarti ini kutub negatifnya adalah ya Ni. Positif 2, berarti kutub positifnya nanti adalah Pb positif 2. Maka bisa kita buat di sini Ni positif 2 kutub negatif, kemudian Pb positif 2 di sini adalah kutub positif. Kemudian untuk soal yang A sudah, yang B berikanlah label logam. Untuk logam berarti sudah terjawab tadi ya. Ni di sini logam untuk katoda. Kemudian untuk anoda ya, Ni. Sedangkan untuk katodanya yaitu logam dari Pb atau timbal. Kemudian yang C, tunjukkan arah. Berarti arahnya ingat, untuk sel volta dia mengalir dari kutub negatif ke arah kutub positif. Oke, jadi gambarnya seperti itu. Kemudian yang D, tuliskan notasi sel. Notasi sel kita apa? Anoda, jembatan garam, katoda. Ya, berarti Ni jadi Ni positif 2, lambang jembatan garam, Cu positif 2 menjadi Cu. Yang E, Sl, berarti Sl sama dengan oksidasi tambah reduksi. Ya, sekarang kita lihat data kita untuk yang oksidasi di sini masih reduksi. Jadi kalau kita balikkan Ni menjadi Ni positif 2 tambah 2 elektron, maka nilai dari Sl-nya menjadi positif 0,25. Maka di sini positif 0,25 tambah reduksinya tidak usah dirubah karena dia sudah memang suasana reduksi 0,13. Jadi 0,25 plus kali min 0,13. Jadi jawabannya adalah 0, di sini 12 ya volt. Oke, itu untuk sel volta. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini berhubungan dengan ya di sini berhubungan dengan elektrolisis ya. Untuk elektrolisis berarti kita harus tahu dulu ion positifnya dan ion negatif. Ini ion positifnya K positif, ion negatifnya adalah Br kation dan anionnya. Jadi ada reaksi di katoda, kemudian ada reaksi di anoda. Katoda berarti dia mengalami reaksi reduksi, ya. Jadi kationnya mengalami reaksi reduksi. Nah, sekarang untuk katoda, bahasa yang kita lihat sudah Ibu jelaskan semalam. Lihat lelehankah atau larutan, ya. Karena di sini bahasanya lelehan, maka jika lelehan langsung ya logam itu sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Jadi ini K-nya langsung mengalami reaksi reduksi. Jadi K positif tambah 1 elektron menjadi K. Kemudian untuk yang anoda, kita perhatikan elektroda. Elektrodanya C. C tidak bereaksi. Jadi maka kita lihat sekarang anionnya Br. Br merupakan senyawa atom dari halogen atau unsur dari halogen. Maka jadinya 2 Br min menjadi Br2 tambah 2 elektron min. Sekarang kita lihat ini 1 elektron, ini 2, berarti ini 2, ini 1 kita balikkan. Maka hasilnya 2K positif tambah 2 elektron min menjadi 2K. Di sini 2 Br min menjadi Br2 tambah 2 elektron min. Ya, sekarang kita coret habis. Jadi 2K positif tambah 2 Br min menjadi 2K tambah Br2. Oke. Jadi itu dia reaksi elektrolisis di katoda dan di anodanya. Sekarang kita langsung ke soal yang nomor 4. Nomor 4 ini berhubungan dengan hukum Faraday. Ya, masih elektrolisis, yaitu hukum Faraday 2. Jadi ini hukum Faraday 2. Rumus hukum Faraday 2, W1 sama per W2 sama dengan E1 per E2. Ya, langkah pertama tentukan dulu apa yang diketahui. Diketahui dari soal kita di sini W dari Cu
6,35. Kemudian AR dari CU 63,5. Kemudian AR dari NI 59. Kemudian kita harus tahu dulu N dari NI. Ya, kalau SO4 ini min 2 berarti N-nya ini positif 2. Berarti N-nya dari NI sama dengan positif 2. Untuk CU, CL ini min 1. 2 kali min 1 min 1. Berarti CU-nya positif 2. N dari CU positif 2. Yang ditanya adalah W dari NI. Oke, biasakan untuk soal yang berhitung, kamu harus membuatkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya sehingga mudah dalam penyelesaian soal. Sekarang kita buat WNI per WCU sama dengan berarti ini ARNI per NNI, kemudian ARCU per NCU. Sekarang kita masukkan WNI-nya di sini, ini yang ditanya. WCU-nya 6,35. Kemudian ARNI-nya di sini 59 per 2 dibagi 63,5 per 2. Karena ini kebetulan dia sama-sama angkanya per 2, kamu tidak usah membagikan 59 dibagi 2. Ya, 63 dibagi 2. Langsung saja ini boleh kamu coret. Ya, dari mana dia? Coba lihat. Ya, sekarang Ibu uraikan sedikit. Per 63,5 dibagi 2. Ini kan sama aja dengan 59 per 2 dikali, ini balikkan, kali silang. 2 per 63,5. Kan coret habis. Berarti sama saja 59 per 63,5. 63,5. Oke. Jadi ini sekarang kita ke sini. WNI per 6,35. Di sini 59 per 63,5. Sekarang kita kali silang. Berarti WNI sama dengan 59 kali 6,35 per 63,5. Ya. Berarti ini boleh kamu buat 59 kali 635 kali 10 pangkat min 2. Ini kita uraikan. Jadi berpangkat per 635 kali 10 pangkat min 1. Ini 59 tetap, 635 per 635 habis, 10 min 2, ini min 2 ya, per min 1 jadinya kali 10 min 1. Min 2 dikurang min 1, min 2 dikurang min 1, berarti jadinya min 1. Jadi ini 59 kali 10 min 1 sama saja dengan 5,9 gram. Oke, berarti WNI kita adalah 5,9 gram. Oke, mudah bukan? Jadi belajar berhitung itu sebenarnya tidak susah jika seandainya kita sering mencoba. Sekian killing kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.